Yang juga krusial, cukup banyak perbedaannya adalah posisi tangan. Maaf, suara saya agak serak karena baru tadi malam nyampe dari Bandung. Posisi tangan pada saat tasyahud, ya. Hadis yang ke-74 dari sahabat Ibnu Zubair radhiyallahu an bahwa Nabi SAW ketika sholat memberi isyarat telunjuk dan tidak menggerak-gerakkannya. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Ya. Dari Ibnu Zubair memberi isyarat telunjuk dan tidak menggerak-gerakkannya. Dia memberikan isyarat dengan telunjuk, tapi enggak digerakkan, hanya memberi isyarat saja. Ya, ini hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Hadis yang ke-75 dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, ia berkata, Nabi SAW pernah lewat di depanku saat aku membaca tasyahud dan memberi isyarat dengan jari-jariku. Beliau berkata, jari satu, dan beliau memberi isyarat dengan jari telunjuk. Hadis riwayat Nasa'i. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini menggerak-gerakkan tangan, enggak menyebut. Tapi kalau dari teks hadis seolah-olah dia menggerakkan lebih dari satu jari. Ya, maka Rasulullah pada saat itu lewat di depan beliau mengatakan jari satu, hanya satu jari saja yang digerakkan, ya. Dan beliau memberi isyarat dengan jari telunjuk. Jadi bukan jari tengah, bukan jari manis, bukan jari kelingking, tapi jari telunjuk. Ya. Ini hadis riwayat Nasa'i dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Hadis yang ke-76 dari Wail bin Hujrin menyebutkan, kemudian beliau duduk iftirash di atas kaki kiri, meletakkan tapak kiri di atas paha dan lutut kiri, ya. Tangan kiri di atas kaki kiri dan lutut kiri. Beliau menggenggam dua jari membentuk lingkaran, lantas mengangkat jari telunjuk dan aku lihat beliau menggerak-gerakkannya dan beliau membaca tasyahud. Ini hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, Abu Daud dan Ibnu Majah. Jadi Bapak-bapak lihat 74, hadis 74 tidak menggerak-gerakkan. Hadis ke-76 menggerak-gerakkan. Ya. Hadis ke-76 menggerak-gerakkan. Jadi ada yang dalil yang tidak bergerak-gerak, hanya memberikan isyarat, dan Sa'ad bin Abi Waqqas hanya memberi isyarat dengan jari telunjuk. Hadis yang 75. Kalau 76 digerak-gerakkan, ya. Nah, apa yang dipilih oleh masing-masing mazhab? Di dalam mazhab Hanafi, telunjuk memberikan isyarat diangkat ketika membaca la ilaha dan turun ketika membaca illallah. Ya. Ini dalam mazhab Hanafi, pada saat membaca la ilaha illallah, ya, dia naikkan pada saat membaca la ilaha illallah, ya, la ilaha illallah, turun pada waktu membaca illallah. Ini dasarnya adalah hadis yang ke-74 dan 75. Kemudian mazhab Maliki menggerak-gerakkan telunjuk ke kanan dan ke kiri dari awal sampai akhir tasyahud. Jadi dalam mazhab Maliki, Pak, bukan begini ya, tapi menggerakkan dari kanan ke kiri. Ya. Ini dalam mazhab Maliki, menggerakkan dari kanan ke kiri.
Nah, di dalam mazhab Syafi'i dan Hambali memberi isyarat telunjuk dengan mengangkatnya pada bacaan illallah tanpa menggerak-gerakkan. Jadi dalam mazhab Syafi'i dan Hambali, asyhadu alla ilaha illallah, pada saat illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, udah tetap aja sampai salam. Ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sampai terus sampai salam. Kalau tasyahud akhir, ya. Jadi kelihatan di sini yang dipilih oleh keempat imam mazhab atau yang dipilih oleh masing-masing mazhab adalah kalau mazhab Hanafi dalilnya adalah dalil yang ke-74 dan 75. Menggerakkan cuma sekali, ya. La ilaha illallah. Kalau Maliki pakai dalil yang ke-76. Menggerak-gerakkan, tapi menggerak-gerakkannya ke kiri dan ke kanan. Ya. Mazhab Syafi'i dan Hambali memberi isyarat telunjuk dengan mengangkatnya pada bacaan illallah, kemudian tetap diam. Jadi nggak turun lagi, hanya turun nanti pada waktu dia membaca salam. Ini posisi tangan pada tasyahud.